Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini mohon maaf nih, saya agak meriang gembira. Tadi mengikuti apa itu? Seperti lebaran gitu, salamannya banyak banget. Namanya wisuda ya. Dengan lomba pidato. 4 jam saya. Ya awal pagi tadi bangun udah meriang. Pidato tambah meriang. Dikasih Dokter Roni. Pertama begini ya. Fokus utama kita ya tetap fokus utama kita tetap di verifikasi ya untuk hari-hari ini. Nah, ya verifikasi itu tiket. Seperti kita mau naik kapal, naik pesawat, kalau tiketnya nggak dapat ya nggak berangkat. Tinggalan kereta dengan pesawat dengan kapal. Ini kan tanggal 15 ini kan verifikasi faktual. DPP tadi siang. DPP tadi siang. Saya di Dewan Pembina aja nggak perlu verifikasi. Jadi hanya pengurus harian. Nah, DPP sudah lolos, alhamdulillah. DPP apa menurut? Besok Senin, lusa ya. Nanti masing-masing tuh cari ya. Kapan berdiri kapan? Senin ya. Mojokerto? Udah pas Senin ya. Mana kita ya? Jumat Senin. Oh, mungkin Senin, namanya DPD Senin ya. Standar tuh udah berkali-kali kita omongkan, kantor jaga yang bersih. Ada syarat-syarat standarnya, presiden, wakil presiden, ya. Ada ruang rapat. Ya layaknya orang timur kalau jadwal makan siang siapkan nasi bungkus ya, nasi kotak. Kalau nggak jadi siapin kue atau apa ya, ini lah namanya tamu kan. Ikromud duyuf, Pak Guntur Romli ini, Gus Guntur ini ahli ini apa namanya, ahli tasawuf khusus bidang Anies Baswedan. Tasawuf agak susah dimengerti. Dan saya juga tidak mengerti kenapa saya ngomong gitu tadi. Itu ya, jadi fokus utama di situ. Tapi sementara itu menurut saya perlu ya membelah diri dan kutip juga menyiapkan orang-orang yang memang sudah bicara pada politik elektoral. Pengumuman kan masih Desember. Kalau kita semua fokus ke administrasi, nggak ada yang mengerjakan elektoral, eman. Nah, Desember itu kalau bisa ya masing-masing DPD itu sudah membentuk Bapilu ya, rapat rutin ya, dicek per hari siapa nih. Sudah mulai kita itu bakal calon anggota legislatif kita. Akhirnya ya Desember ini selesai lah line up-nya. Bahwa nanti akan ada pasang keluar masuk ya ditata ulang nggak apa-apa, tapi mulai cari. Karena kesalahan kita dulu ya terlambat mencari caleg. Pada ujungnya ya politik elektoral itu ya kemampuan kita untuk memasang line up caleg yang bagus. Caleg yang bagus itu ya tentu tokoh ya, dan Thomas masyarakat, tokoh agama, politisi, kepala desa, siapapun. Dan yang paling paham itu kan ya DPD masing-masing. Jadi buatlah apa yang disebut sebagai local political map, peta politik lokal. Siapa yang kuat di dapil sini? Dulu dia dari partai mana? Mungkin gak dia pindah ke sini? Atau ada dulu mantan anggota legislatif kalah tipis di pemilu yang lalu dan ragu untuk maju kembali di partai mereka. Kita harus didekati. Ceruk elektoral yang paling nyata itu saya nggak tahu di Jawa Timur, Berkarya udah tewas, nggak ikut verifikasi faktual. Ada berapa kursi, Gus, Jawa Timur? Serius? 17. Di mana itu 17? Harus tahu tuh. Siapa orangnya? Aja Zoom meeting besok. Kalau tidak kan mereka harus menyekam skoci, kan mau maju lagi. Kalau mau maju, mau di mana majunya?
Ya kan harus ada partai. Kalau tidak ya itu, kalau kita punya ya politik itu sebenarnya ujungnya ya komunikasi personal. Kita kenal baik, dia sering WA, dia merasa nyaman. Buat mereka supaya jadi nyaman. Dan nanti di ujung ya, supaya PAW-nya nggak dari sekarang gitu ya. Nah, nanti coba di apa namanya jadi caleg kita. Di ujung ketika nanti DCT di win-win dia masih tetap bisa bekerja. Ujungnya nanti kita ikat untuk jadi caleg kita. Ini kan udah kekuatan elektoral. Terus apa? DKPI udah tewas. Ada kursi nggak PKPI di Jawa Timur? Hah? Nol. Nah, ya udah layak lah jadi nol kan. Kemudian ya PKB. Garuda Garuda lolos. Kemudian Hanura, ada Hanura lolos verifikasi akan faktual, tapi kemungkinan besar Tekon GPU juga nggak akan lolos. Hanura banyak kursinya di sini. Saya udah berkali-kali ngomong, nggak tahu ada progres nggak Gus. Udah ada nggak orang-orang Hanura yang kita bisa kumpulkan, ya. Saya bersedia membuka diri kalau bisa calon semua anggota. Calon selamat datang. 2 anggota legislatif kita dari Kota Madiun, tempat pemberontakan TKI. Dan salah seorangnya seolah minimum menjadi wakil wali kota kita nih. Ini kakak beradik ya, nanti diskusi aja di rumah kedua yang mana yang kita ajukan. Ayo. Masih kosong. Masih di. Ya. Tinggal begitu ya. Jadwalnya nih Gus, saya tantang nih. Coba data siapa Hanura se-Jawa Timur ini buat Zoom meeting, Pak Wamen mau kenalan. Gitu aja dulu, buka ruang dulu aja. Ya. Coba mungkin yang kawan sendiri ini minta nomor-nomor teman yang lain. Namanya jaga-jaga. Tadi berkarya, udah pasti. Kapan jadwalkan? Coba. Gus Din harus diingatkan. Kapan? Supaya bungkus. Karena beliau ini ya masih punya tradisi begitulah kira-kira. Boleh dibahas. Nah, bagian dari politik elektoral, alhamdulillah bersyukur ya, kita mendapatkan darah segar dari Neng Yeni. Ya. Jauh hari sebelum kita mendeklarasikan Ganjar Neng Yeni, kita sudah ada komunikasi bahwa tentu Gus Durian tidak berpartai ya, tapi akan dicoba diajak ngobrol lah kira-kira ya, untuk kemudian yang membesarkan PSI. Tadi saya sudah sampaikan di Darul Ulum, Ulam dari Jombang ini Partai Solidaritas Indonesia PSI akan saya ganti nama menjadi Partai Santri Indonesia. Dan nanti insya Allah tanggal 29 atau 30 ya, Mbak Yeni akan ke 31 ya, ke Tebu Ireng ya, mau mendeklarasikan denanya. Oh, denanya. Barikade Santri Solidaritas. Ya. Tujuannya sederhana ya, sekali lagi membantu kita melengkapi calon anggota legislatif. Nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Karena kalau kita egois, ujung-ujungnya nggak dapat kursi. Ya, justru membuka ruang sebesar-besarnya kepada orang lain yang memang memiliki potensi ya, untuk mengisi pos. Jawa Timur ini kan Muhammadiyahnya ya di Lamongan. Mana lagi? Malang sebagian. Ya kursi PAN di mana kira-kira gitu? Kira-kira ya kasarnya. Nah, sisanya kan NU kan, gitu. Sisanya NU. Jadi ya ini basis elektoral. Kalau ini bisa kita goyang gitu ya. Basis santri ini kita goyang. Kemarin ada ya ini kolega Gus Durian juga untuk Jawa Tengah ada apa lembaga nelayan Nahdlatul Ulama ada dan sudah siap mengidentifikasi 100 calon anggota legislatif di pesisir. Ya. Nah, ini kan penting. Karena selama ini kegagalan PSI itu yang menjadi partai kota. Coba lihat kursi-kursi kita, kursi kota.
Madiun Kabupaten dapat kursi nggak? Kota dapat. Kota Surabaya, Jakarta, Kota Jogja, Kota Batam, Kota Kupang. Jadi kita ini masih partai kota dan harus bergerak menjadi partai deso. Nah, kira-kira begitu. Dan caranya gimana? Ya memang harus orang yang mampu melakukan itu. Yaitu teman-teman yang selama ini memang sudah bersentuhan dengan grassroots. Kita ini masih menjadi partai rakyat jelita. Nah, harus dipindah jadi partai rakyat jelata. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang ganteng kemudian jadi kumal, ya kayak gitu juga. Gus Din kan udah ganteng gini, jangan dikumel-kumelin Gus. Tetap jelita Gus. Tapi ya kapan-kapan pakai sarung apa lah bisa jadi jelata. Nah, karena memang suara itu di situ, basisnya itu jadi pedesaan. Kota insya Allah kita terus konsolidasi, ya perbaiki strategi, kita bisa dapat. Tapi nanti di bawahnya ya, kita coba menggunakan tadi jaringan Gus Durian ya, yang kecewa terhadap politik nasional, dan ya bagi Mbak Yeni, bagi Gus Faris suaminya dan teman-teman di Gus Durian di Jakarta itu ya NU ya PSI yang kompatibel dengan ide Gus Durian, ide Gus Dur tentang Indonesia yang diimajinasikan oleh Gus Dur. Ya itu. Ya cuman itu nanti kita ganti sedikit ya, citra selama ini kurang santri. Nah, sekarang kita jadikan partai santri Indonesia. Itu kedua. Yang ketiga terkait posisi saya sebagai wamen. Sekali lagi saya membuka diri seluas-luasnya, selebar-lebarnya, panjang kali lebar kali tinggi untuk membantu pergerakan teman-teman dalam kapasitas saya sebagai wamen ya, dan yang memang mungkin dikerjakan secara legal, secara konstitusional, gak akan jadi masalah. Saya terbuka. Pertama di BPN ya, kalau ada kasus-kasus pertanahan itu bisa kita selesaikan. Nanti saya kenalkan dengan kantahnya. Tapi harus diingat ya, kalau bisa dibikin tim di DPW atau di DPD, LBH untuk dipelajari dulu kasusnya itu mungkin diselesaikan atau enggak. Ini kan kita politik elektoral, jangan sampai karena terlalu percaya diri dan tidak mempelajari kasus kita menerima semua aduan. Bukannya insentif elektoral, malah kutukan elektoral aja gitu. Kamu punya wamen aja gak bisa selesaikan kasus saya. Jangan malah rugi gitu. Jadi dipelajari dulu mana nih yang memang mungkin selesai. Kalau udah masuk pengadilan, ya mau diapain? Kan ada struktur lain, ada kekuasaan lain yang memang kita nggak bisa intervensi. Tapi kalau layanan lambat, sebagainya kita bisa. Asal terutama tadi kemarin udah bicara juga ada layanan PTSL ya, pengukuran tanah sistematis lengkap. Ya, kita bisa terlibat. Nanti dikenalkan dengan Kak Kanta ya, ini jadi mungkin ada 100 orang. Kita coba organisasi, kita komunikasikan ke Kanta, nanti orang tuh tahu bahwa yang mengurus ini adalah Bang PSI. Itu bisa dilakukan. Meskipun kita tidak bisa membagikan sertifikatnya karena partai kan, nggak boleh. Tapi yang penting kan bawahnya tahu bahwa yang menyediakan ini PSI. Tadi saya sengaja ya, karena ini basis NU, saya bikin pernyataan yang bold, yang berani. Saya katakan bahwa saya ini meminta izin ke Pak Menteri, siap menjadi Panglima Santri beneran yang menjadi Caimin kira-kira. Tugasnya cuma satu, mengamankan tanah milik kiai dan milik pesantren supaya tidak diganggu oleh mafia. Ini kan simbol-simbol semacam ini harus kalian manfaatkan. Boleh keliling pesantren, tanyakan, udah ada sertifikat belum? Kalau enggak, PSI yang bisa urus. Sudah ada belum? Yayasannya sudah ada sertifikat belum? Mulai gaul ke kiai-kiai, tanya anak kiai, dan klaim bahwa kita yang bisa mengamankan aset umat ini dari gangguan pihak luar itu yang harus didengungkan di bawah. Nah, kira-kira gitu Gus ya. Jadi tadi verifikasi, fokus ya, jangan sampai gagal. Ini tiket. Yang kedua, buat sayap elektoral, tugasnya sampai Desember ini pencalekan selesai. Ya, meskipun nanti masih bongkar pasang, kita pelajari kekuatannya mana ya segala macam ya.
Yang ketiga ya dengan posisi politik yang terbatas sebagai wamen ya. Tapi insya Allah karena saya ini adalah kader partai, saya pendiri partai, ya jiwa raga saya ya sampai 2024 ini ya apa ya untuk rakyat ya semoga rakyat itu akan menjadi konstituen kita bersama untuk mendapatkan kursi ya berharap semua teman-teman di DPD ini akan punya kursi ya. Kalau kursinya banyak kita di bulan Novembernya akan mencalonkan orang kita untuk menjadi wakil paling tidak bupati wali kota atau wali kota sekalian ya. Kak Roni ini udah siap-siap mau maju di Blitar kota, Kediri kok Blitar, salah. Kemudian juga Mas Rudi dengan Mas Bagus, tinggal sweet nanti di rumah siapa yang mau maju, asalkan dapat yang muda aja. Udah ada sweet tadi sebelum masuk sini berarti. Udah ada perjanjian, udah ada perjanjian ya, antara adik dan kakak. Insya Allah 5 dapil ya sana ya, 5 dapil ya. Empat ya. Jadi ada 2 dapil. Insya Allah kalau kita dapat 2 lagi atau yang di dapil Mas Bagus dan Mas Rudi bisa jadi 2 ya kan punya bergening gitu. Dan di kita simple mekanismenya pasti kalau ada kader yang maju ya nggak kemana-mana, ngapain nyalain orang lain gitu. Yang bagian elektoral tadi yaitu mohon ya komunikasi dengan Gus Durian, dengan para kiai, tokoh agama ya terbuka ya. Untuk kemudian tadi mengisi bolong-bolong yang memang ada selama diri kita ya, yang tidak mampu dikerjakan oleh seluruh PSI ya, untuk reach out ke basis-basis massa yang memang jauh di sana, tapi itulah sesungguhnya basis politik kita. Mungkin dari saya mungkin ada maksimum 3 pertanyaan ya. Saya pamit dulu kalau bisa ya tidur-tiduran dulu. Ternyata nih obatnya Pak Dokter bikin ngantuk saya rasanya. Enggak ya? Oh iya. Ketepatan fungsi Pak Wamen di posisi Wamen. Saya pribadi sih melihat oke, kita bisa masuk di sana memanfaatkan posisi Pak Wamen ada di Wamen agraria ya. Cuman ada memang di Jawa Timur ini Pak Wamen permasalahan tentang pola tata ruang itu cukup menjelimet. Saya ngomong cukup menjelimet karena basis saya itu dari jurnalis, Pak. Dari jurnalis. Pola tata ruang Jawa Timur itu, apalagi dia berkaitan dengan Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ini banyak pondok-pondok pesantren itu sudah terlanjur dibangun di atas plot lahan yang seperti itu, kan gitu ya. Yang sewu, saya membuka diri sedikit. Kemarin di Mojokerto itu ada gugatan ke salah satu pondok pesantren terkait penguasaan lahan sekitar 67 hektar di daerah Pacet, dan itu pesantren terbesar, salah satu terbesar di Mojokerto. Plot lahannya berdiri di atas lahan LP2B, kan begitu. Dan yang lebih parahnya lagi Pak Wamen, yang menggugat itu saya sendiri. Tapi sudah saya cabut minggu lalu gugatan itu. Gugatan di siapa? Yayasan Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Yang menggugat siapa? Saya sebagai ketua lembaga LP2KP. LP2KP. Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah. Kemudian menggugat siapa? Menggugat, tergugatnya itu ada 9, turut tergugatnya 4. Siapa? Yayasan Pondok Pesantren, ke Gus Bara sebagai wakil bupati, kepala BPN, terus kepala seksi urusan tanah, ke dinas pertanian,
Kemudian Gugatannya Mas, agak cepat. Gugatannya apa? jadi gugatannya intinya mengembalikan fungsi lahan ke posisi semula. Karena Undang-Undang 41 ngomong seperti itu. Nah, memang telusur Pak Wamen, kita nggak bisa nyalakan pondok. Karena memang ternyata titik akar permasalahannya itu ada di kepala seksi urusan tanah. Begitu dia mengeluarkan itu, maka izin prinsip, izin dasar, izin prinsip yang berikutnya itu nggak bisa di ini. Gitu. Jadi maksud saya begini Pak Wamen. Ini problematika Jawa Timur. Saya sudah memetakan pola tata ruang LP2B itu di Mojokerto, di beberapa daerah di Jawa Timur ini itu memang cukup pelik, Pak. Nah, memang butuh konsentrasi serius. Jadi usul saya memang kita perlu hati-hati di sana. Jangan sampai kita bilang kita bisa mengamankan aset pondok pesantren, kita bisa keluarkan SHM-nya, tapi pola tata ruangnya kita nggak perhatikan. Hati-hati, ini bisa jadi feedback buat kita. Terima kasih Pak Wamen. Kebetulan kalau berbicara masalah basis tanah Pak Wamen, ini banyak sekali masalah case pertanahan, khususnya di Surabaya yang paling banyak mengenai tanah hijau. Nah, ngomong Jombang aja, yang sana. Jombang dulu. Oke, kalau di Jombang itu kita berbicara masalah tanah yang dikuasai oleh BUMN. Nah, dikuasai dalam arti diakui oleh KAI. Nah, kebanyakan dari utara Brantas itu banyak Pak Wamen yang posisinya ini lahan yang masih diklaim milik KAI tapi ditempati oleh masyarakat. Nah, pertanyaan saya, langkah-langkah posisi penyelesaian dari masyarakat untuk mendapatkan alasan ini gimana Pak Wamen? Mohon petunjuk. Mau nggak mau harus itu secara elektoral. Ya. Kira-kira strategis nggak menggugat pondok pesantren demi LP2B? Ini bukan soal salah benar nih ya. Saya setuju sekali, tata ruang kita harus lebih baik, RDPR kita harus kita kelola dengan lebih baik. Sekarang malah LSD itu kan yang jadi masalah di mana-mana ya. Di Dirjen 7 itu, Dirjen 6 ya. Dan pertanyaannya, tindakan politik kita itu menguntungkan nggak secara elektoral? Menggugat DPN misalnya, dengan sekarang wamennya ada di sini, apa nggak lebih baik ngobrol baik-baik, ya kan? Misalnya baik-baik, itu loh, itu pilihan, dan yang paling tahu kan konsekuensi logis elektoralnya ya, lagi-lagi teman-teman sendiri kan konsekuensinya. Bahwa kita ingin memperbaiki tata ruang kita itu pasti, ya, pasti. Tapi ketika ada kasus seperti itu, kita mau apa? Kita mau berpihak kepada pesantren? Kita akan melawan pesantren? Atau kita netral, tidak berbicara tentang itu, kita mungkin bicara tentang hal lain, pilihan-pilihan politik. Jadi, poinnya gitu dulu ya. Jadi, visi jangka panjangnya perbaikan segala macam itu, ya sekarang kita ukur aja. Ukur kan aktor politik lokal ya, dan saya oke aja kalau belum gugat PPN juga nggak apa-apa. Gugat pesantren juga nggak apa-apa, itu. Kira-kira Gus Durian suka nggak dengan kita gugat? Kira-kira gitu loh ya. Apa insentif elektoralnya? Elektoral. Ini kan bukan kebenaran seperti yang diperjuangkan kawan-kawan LSM. Saya lama di LSM. Kan kalau LSM kita ya jelas fokus perjuangan kita tentang kebenaran yang kita anggap, dan kita nggak peduli bahwa itu akan tertranslate jadi elektoral atau enggak. Yang penting kalau di media ada desakan publik, ada perubahan kebijakan, kan itu aja kan. Nah, kita sebagai politisi harus berpikir dua kali ketika kita melakukan sebuah aksi politik. Apa insentif elektoralnya, itu pertanyaannya? Ada nggak? Kalau nggak ada terus kita diam, bukan berarti kita juga setuju dengan kerusakan alam, menghilangkan suasana bangga, enggak. Tapi soal pilihan-pilihan strategis saja, taktis saja. Apakah ada isu yang lain yang bisa kita goreng untuk menaikkan elektoral? Ya, sekaligus juga menata tata ruang, memperbaiki sistem pertanahan. Gitu loh. Jadi monggo apa aja ya yang mau ini, tapi kalau perlu nanti koordinasi dengan Kak Kanta, yang nanti juga staf saya. Ya.
Jadi kayak lagi kalau bisa di DPD itu sendiri disaring dulu masalahnya. Jangan semua masalah dilempar ke saya malah nanti nggak selesai. Kalau nggak selesai, ya rakyat malah kecewa. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya kalian punya wamen gitu. Nggak selesai. Jadi diukur juga mana yang mungkin diselesaikan. Terutama kalau hubungannya tadi ada urusan internal administratif. PP-nya bandel, nggak memproses secara prosedur, itu kan bisa cepat. Kira-kira gitu. Bukan dispute ya kayak Surabaya ini mungkin bisa selesaikan, tapi kapan bisanya itu masih kita coba pelajari gitu. Ini ya bro ya. Yang kedua Jombang Semalik. Ya pada intinya penyelesaian kasus Batam itu ya sama aja. Apakah itu XHGU, apakah itu BUMN, apakah itu PTPN. Ya. Pada prinsip sama bahwa kalau itu adalah kawasan hutan, ya harus ada pelepasan hak dari pihak kehutanan. Baru kita redis pada rakyat, bagikan pada rakyat program redistribusi tanah. KAI gitu juga ya harus diorganize. Dan saya nggak tahu ya kalau memang ada teman-teman yang memang selama ini sudah terlibat di program reforma agraria dan punya basis knowledge, experience, ya, pengalaman untuk melakukan reforma agraria itu bagus banget. Bisa jadi kan image-nya bahwa PSI bagi-bagi tanah pada rakyat, tapi nggak mudah. Saya mau kasih tahu aja, nggak mudah karena itu tadi belum tentu KAI-nya mau melakukan pelepasan aset. Kalau KAI-nya nggak mau melakukan pelepasan aset, kan bukan apa-apa. Karena kalau KAI-nya melepaskan aset, bisa jadi temuan nanti. Temuan dari KPK, temuan dari BPK, itu jadi proses. Nah ini harus ada pengorganisasian masyarakat, menentukan siapa subjek, siapa objek, kemudian negosiasi dengan KAI-nya, meyakinkan KAI-nya bahwa itu harus dilepas, membuat macam-macam. Kalau teman-teman percaya bahwa itu bisa diselesaikan ya, dengan kekuatan monggo. Tapi kalau enggak ya cari yang low hanging fruit lah, yang memang bisa dipetik. Keliling pesantren aja lah yang bisa disertifikasi gitu. Atau apalagi tadi rakyat desa, basis-basis yang sudah saya kenalkan dengan kata Jombang terbuka. Masih ada berapa tuh itu yang belum bergerak kan? Pusda apa pool data ya, jadi untuk mengumpulkan data ya, itu bisa digerakkan di desa-desa sama dengan kepala desa senang rakyat dapat sertifikat, mungkin dapat insentif elektoral, itu bisa dikerjakan beberapa desa. Itu bro, jadi sama aja tuh KAI, PTPN tuh problemnya di situ. Mau nggak PTPN yang melepaskan aset? Atau sekarang ada cara lain ya tidak melepaskan aset, tapi HPL-nya itu milik mereka, di atasnya ada hak lain. Ya, hak pakai atau HGB. Nah sama dengan yang rencana Surabaya ini. Saya udah ketemu Mas Eri. Mas Eri udah audiensi ke Pak Menteri. Saya nggak bisa menemani ketika itu. Jadi pada intinya memang harus dicari win-win solution. Win-win solution itu apa? Pertama, nggak mungkin Pemda memberikan SHM kepada masyarakat di Surabaya. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Masuk penjara pasti Mas Eri. Kan itu aset Pemda kan itunya. I don't know lah apa diakui atau tidak, tapi barang itu tercatat di Departemen Keuangan sebagai aset negara. Kayak gitu kan. Ketika barang itu tercatat di aset negara, kalau tidak ada surat dari Departemen Keuangan lepas itu sebagai aset negara, wali kota saya pun pasti akan mau melepaskan itu. Nah sekarang win-winnya apa? Nah ternyata sudah ada mulai di beberapa tempat ya dengan dulu udah ada terbit SHM. Mungkin kena kalan dulu atau apa, ada SMB, itu kalau SHM-nya oke dikeluarkan. Nah pola yang terpikir oleh Mas Eri dan juga sepertinya Pak Menteri suka dengan itu, yaitu HPL yang punya pemerintah, ya. Kemudian diberikan HGB kepada rakyat. HGB bisa diperpanjang 30 tahun, 25 tahun, tambah 30 lagi. Bahkan kalau memang masih dimanfaatkan seperti peruntukannya bisa diperpanjang lagi 30 tahun. Bisa dengan seizin dengan